Halo Baraya Priangan. Saat ini peralihan teknologi kendaraan konvensional menjadi listrik tengah digencarkan oleh pemerintah pusat nih. Lantas, kenapa sih kita harus mendukung migrasi kendaraan dari combustion engine menjadi electrical vehicle? Seperti diketahui, kendaraan-kendaraan yang masih memanfaatkan combustion engine atau mesin pembakaran dalam berkontribusi besar terhadap pencemaran udara. Sisa emisi yang dihasilkan dari pembakaran tersebut menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap kualitas udara. Berdasarkan data yang diperoleh dari halaman esdm.go.id, sejumlah emisi yang dihasilkan oleh kendaraan di Indonesia cukup tinggi loh. Untuk skala nasional, jumlahnya mencapai angka 70%. Lebih jelasnya, pada tahun 2019, tingkat emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor transportasi mencapai 157.326 GG CO2 equivalent. Jumlah tersebut tentunya akan terus meningkat dan berbanding lurus seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang dipakai oleh masyarakat. Di sisi lain, kualitas udara yang semakin memburuk tentunya akan ikut berdampak terhadap banyak sektor. Salah satunya kesehatan. Hal itu terbukti dengan adanya laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di mana hampir 99% populasi global menghirup udara yang telah melebihi batas pedoman. Imbasnya, WHO mencatat 7,7 juta orang mengalami kematian prematur setiap tahun yang diakibatkan oleh buruknya kualitas udara. Sektor lain tentu saja ada pengaruhnya, misalnya terhadap rusaknya alam sekitar. Semakin tinggi jejak karbon yang dihasilkan, maka semakin besar pula dampak negatif yang ditimbulkan. Jejak karbon bisa menyebabkan kenaikan suhu pada permukaan bumi dan memicu perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut akan ikut berdampak terhadap kondisi lapisan es yang ada di bagian kutub utara dan selatan. Fakta itu sudah sejak lama menjadi perhatian para ilmuwan global. Bahkan, mereka mencatat setiap tahun lapisan es di kedua kutub terus mengalami pencairan akibat dari adanya perubahan iklim tersebut. Seperti yang terjadi di zona beku bagian utara Greenland. Selama musim panas tahun 2020 lalu, lapisan es di kutub utara itu telah kehilangan hampir 50% es lapisan atasnya karena perubahan iklim. Lantas, apa dampak yang lebih buruk dari perubahan iklim ini? Lapisan es yang mencair menyebabkan permukaan air laut terus mengalami kenaikan. Hal ini tentunya akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan bisa menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir dan badai. Perubahan iklim tak hanya berpengaruh terhadap mencairnya lapisan es di dua kutub tersebut. Perubahan iklim bisa juga membawa bencana langsung seperti kekeringan dan sulitnya mendapatkan air bersih. Nah, dari rentetan skema peristiwa tersebut, tentunya kita sudah tahu mengapa emisi karbon harus terus ditekan. Lantas, apakah migrasi mobil listrik bisa menjadi solusi terhadap pencemaran udara? Jawabannya tentu saja bisa. Electrical vehicle atau kendaraan listrik cenderung lebih ramah terhadap lingkungan. Itu karena kendaraan listrik sepenuhnya memanfaatkan teknologi baterai untuk bisa beroperasi. Tidak seperti kendaraan konvensional yang memanfaatkan pembakaran bahan bakar fosil yang bisa menghasilkan sisa residu atau emisi. Maka dari itu, kendaraan ini dicap sebagai salah satu jenis kendaraan dengan zero emission. Jadi dengan bermigrasi ke kendaraan listrik, secara tidak langsung kita juga ikut serta untuk menjaga bumi dari kerusakan lingkungan.